Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang hari ini sudah dicuri setan, Tuhan akan kembalikan. Tidak ada yang hilang daripada hidupmu yang pernah dibikin kacau, dibikin hilang, dibikin tidak digenapi Tuhan. Tuhan akan kembalikan segala sesuatu yang pernah dicuri setan. Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Perjalanan kita bersama Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Tuhan itu mengajarkan banyak hal ketika kita ini ngikut Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan membawa kita ke dalam kedewasaan, di mana Tuhan mau dapatin kita seperti yang Dia mau. Tuhan izinkan perjalanan-perjalanan yang kita pikir dulunya enak ikut Tuhan. Ternyata diizinkan hal yang tidak enak, tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Tetap ada proteksi Tuhan, tetap ada berkat Tuhan. Memang secara daging tidak enak. Untuk digenapinya sebuah tujuan ilahi harus melalui proses. Dan proses itu namanya permukaan. Tanpa proses permukaan tidak akan pernah jadi seorang itu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau didapatin karakternya matang secara rohani. Tuhan izinkan perjalanan-perjalanan yang kelihatannya ruwet, kacau, dan berantakan. Tuhan izinkan kehidupan kita mengalami banyak proses yang banyak sekali membuat hati kita tuh rasanya jerit, gak kuat, gak mampu. Tapi tetap Tuhan proteksi, tetap Tuhan jagai. Kita ngikutin Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan, kita ngikutin kehendaknya Tuhan. Untuk seorang Daud diurapin Tuhan, sampai visinya digenapi menjadi seorang raja, dibutuhkan proses yang lama dan panjang. Menurut penelitian, menurut ahli teologi, Daud ini dilahirkan dari keluarga yang dia sendiri tertolak. Mungkin dari hasil selingkuhan papanya. Karena nggak dianggap ketika Samuel mengurapi anak-anaknya yang lain. Dan Daud masih di padang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nggak dilihat. Belum muncul sebagai kriteria seorang raja. Karena nggak dipandang. Ketika Samuel ini sudah melihat seluruh anaknya, saudara-saudaranya Daud, ternyata bukan yang dipilih Tuhan. Dia minta sama bapaknya ada satu anak lagi yang gak dianggap, yang gak dipedulikan, yang gak diperhitungkan. Nah, ternyata dari seorang pribadi ini dipilih Tuhan menjadi seorang raja yang masyhur. Kriteria Tuhan tetap dari hati, dari kedalaman batinnya. Dia pasti mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu yang penting, utama. Hati kita ini harus mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau hati kita nggak mencintai dan mengasihi Tuhan, banyak visi Tuhan atau janji Tuhan tidak akan digenapi dalam diri kita. Daud diurapi ketika masih muda, belia. Mukanya masih kemerah-merahan. Sekitar 16 tahunan diurapi menjadi seorang raja. Tapi dia tidak langsung menjadi seorang raja, tapi sedang dipersiapkan lewat proses, lewat masalah, lewat persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan di detik-detik akhirnya pun dia mengalami proses yang tidak enak. Hampir ditinggalkan oleh para pengikutnya, bahkan hampir dilemparin batu. Diizinkan proses yang tidak enak itu terjadi dalam diri kita, ternyata untuk memulihkan yang di dalam batin kita. Daud perlu dipulihkan dari luka batin, ditolak dari keluarganya, nggak dianggap, mungkin dari nggak dipandang, nggak terlalu dipedulikan. Dia harus pulih untuk menjadi seorang raja yang bijaksana, raja yang masyhur. Kita pun juga sama. Kita harus dipulihkan Tuhan dari segala sesuatu yang busuk dan jahat yang tersimpan di dalam batin kita. Mungkin dari luka masa lalu atau dosa masa lalu, ataupun perlakuan orang di masa lalu yang telah melukai hati dan batin kita. Jiwa kita sehingga terluka, sehingga kita tidak maksimal ngikutin Tuhan. Tuhan mau bereskan hati kita yang di dalam itu, sampai proses itu genap seperti yang Tuhan mau. Baru kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan sembarangan, sembrono, ngawur, dan seenaknya sendiri. Kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-30 mulai yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini ketika Daud ini perang nih, ke daerah lain. Dan ketika pulang, mendapatin Siklag ini sudah dirampas. Bayangin ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekalian. Kemudian
meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bayangkan apa yang terjadi ketika ditinggal perang. Ternyata perlindungan yang di belakangnya dari anak-anak dan orang-orang tua serta istri mereka nggak diproteksi dengan baik, akhirnya dijarah. Ini yang sangat mengerikan sekali. Dan apa yang terjadi ketika semuanya dijarah habis? Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nangis sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Sedih, stres, bingung. Makanya ketika kita ini bingung, stres, jangan cari orang, cari Tuhan. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama nyaring sampai tidak kuat lagi. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sudah dijarah, pengikutnya mau lempari dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bayangkan, ini Daud yang mau dipromosi Tuhan sebagai raja, ternyata mengalami masalah yang pedih sekali. Anak dan istrinya dijarah orang, dan rakyatnya, pengikutnya meninggalkan dia, mau lemparin batu. Secara daging pasti gak kuat. Banyak orang hari ini sedang mengalami proses persoalan. Ditinggal anak dan istri mungkin. Ditinggal suaminya pergi. Bisnis semuanya hasilnya habis. Dihabisin orang. Semua yang dimilikinya habis. Dijarah orang lain mungkin. Ditipu orang lain. Dikuasain orang lain. Terjepit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia. Dan begitu ada orang-orang yang gak suka dengan kita, menuduhkan, melemparkan kata-kata yang tidak enak. Daud juga mengalami. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang jadi masalahnya ketika kita ngadepin masalah, persoalan, tekanan, hati kita itu nempelnya kemana? Nempel ke persoalan masalah atau kita mau kuatkan hati kita di hadapan Tuhan? Harusnya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Hidup benar tuh di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Ya, untuk sebuah visi besar digenapi dalam diri kita itu perjalanannya tidak gampang. Untuk nubuatan Nabi Samuel bahwa Daud diurapi menjadi seorang raja, nggak langsung ujuk-ujuk jadi raja. Lewat proses peremukan. Lewat proses yang tidak enak. Dikejar-kejar mertuanya sendiri dan seluruh rakyat Israel, seluruh tentara Israel untuk membunuh dia. Bayangkan apa yang terjadi. Hatinya tidak mudah ini. Ngikut Tuhan ternyata nggak mudah. Melayani Tuhan nggak mudah. Menggenapi nubuatan Tuhan itu nggak mudah. Ada bagian yang harus kita bayar. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Matikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Daud berkali-kali diberi kesempatan untuk membunuh Saul, mertuanya sendiri. Sekalipun Saul sudah dirasukin jahat karena dia mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh dan dibinasakan. Tapi Daud tidak pernah ngambil hati untuk sampai ingin membunuh loh. Bahkan ketika memotong puncak jubahnya, hatinya gemetar-gemetar. Dia respek dan hormat dengan otoritas di atasnya. Sekalipun itu orang sudah jatuh dalam dosa. Kita kadang malah berontak. Ngeliat pemimpin gak benar kita maki-maki. Kita gosipin, kita fitnah. Kita gak sopan dan lain sebagainya. Daud berbeda. Daud tetap hormat dan respek. Mau diapa-apain, Daud pernah orang yang diurapin Tuhan. Sekalipun dia sekarang dirasuk jahat. Sikap hatinya itu selalu benar. Ketika dia terjepit, dia nggak cari bantuan manusia. Dia cari Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Engkau sekarang sedang terjepit ngadepin masalah. Sumber penyelesaianmu, sumber pengharapanmu itu adalah Tuhan. Bukan manusia. Tuhan yang harusnya sebagai sumber terobosan, sumber pemulihan, sumber breakthrough dan sumber berkat. Yang kita cari dahulu adalah Tuhan, bukan yang lain. Ini hati ini kalau nggak terbiasa mencari Tuhan, ketika menghadapi masalah suruh cari Tuhan susah. Makanya ini kita tuh perlu beresin ini di dalam hati kita ini.
Jangan sampai didapatin berhala yang lain. Hari ini berhala bukan gunung, bukan pohon, bukan patung. Berhala kalau kita ini udah menomorduakan Tuhan. Yang menjadi nomor satunya bisa hobi, pekerjaan, bisnis usaha, duit, mobil, dan lain sebagainya. Kalau kita menempatkan Tuhan menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, kita pasti respect dan hormat dengan Tuhan. Kita menantikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami proses yang tidak enak, seakan-akan Tuhan biarkan. Setelah kejadian diurapi 16 tahun yang lalu, dari umur 16, digenapinya sampai umur 30-an tahun. Seakan-akan Tuhan lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Ketika Daud dipilih, diurapi untuk menggantikan Saul, bukan langsung jadi. Dibutuhkan perjalanan sampai Daud mengalami kematangan secara rohani. Waktu dia mau dibunuh, diuber-uber, dikejar-kejar, mau dilemparin batu para pengikutnya, seakan-akan Tuhan nggak peduli. Tuhan peduli, Tuhan sedang mempersiapkan. Tidak lama kemudian dari itu, ternyata Saul mati di pasal berikutnya. Ketika Saul mati, otomatis Daud menggantikan dia menjadi raja. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Daud sudah lemah di detik-detik akhir ini, nubuatan menjadi seorang raja tidak akan digenapi. Bagaimana mungkin nubuatan itu digenapi kalau Daudnya malah berkelakuan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Sikap hati kita ini menentukan masa depan kita loh. Kalau sikap hati kita ini gak benar di hadapan Tuhan ketika menghadapi proses, tekanan, impitan, persoalan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kalau sikap hati kita itu benar ketika menghadapi tekanan, masalah, dan persoalan, kita banyak belajar, banyak hal, hatimu diubah Tuhan. Masalah itu harusnya merubah hati kita yang di dalam ini semakin hari semakin tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan bertindak mau kita sendiri. Masalah dan persoalan itu bagian dari proses yang dipersiapkan Tuhan. Kadang Tuhan seakan-akan enggak jawab. Tuhan seakan-akan biarkan. Seakan-akan Tuhan tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan menyertain kita. Seakan-akan Tuhan enggak jawab. Tuhan jawab, hanya tunggu, suruh menunggu. Tuhan sedang mengurusin hati kita. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia taruh hatinya di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan. Daud tanya sama Tuhan, bukan tanya pendeta. Hari ini banyak orang Kristen ketika ngadapin masalah yang dicari pendeta, yang dicari hamba Tuhan. Apa kalau hamba Tuhan itu pinter nubuatan, pinter dapat penglihatan dan lain sebagainya, dicari-cari. Yang dicari itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Selama ini engkau cari hamba Tuhan, ngumpulin pendeta-pendeta yang terkenal, pendeta-pendeta hebat. Tapi engkau lupa mencari Tuhan, yang engkau gak akan bertumbuh secara rohani. Kita itu yang kita cari, yang kita sembah itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hanya sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk ngajar, mengajar, memberitakan firman, menguatkan dan meneguhkan lewat firman hidup kita ini. Bukan segala-galanya. Banyak orang secara rohani tidak bertumbuh. Pertumbuhan rohaninya itu dangkal sekali, karena ngandelin gembalanya, ngandelin pendeta, ngandelin hamba Tuhan, ngandelin penginjil dan lain sebagainya. Daud, dia tanya sama Tuhan, bukan tanya sama pendeta, dia tanya sama Tuhan. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu, kalau engkau sedang problem dan masalah, kamu perlu tanya Tuhan, bukan tanya pendeta. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Dari ucapan dan tindakanmu dan kelakuanmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Beresin hatimu di hadapan Tuhan, baru Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan akan ngomong sama kita. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan akan jawab kok. Tuhan kita itu Allah yang hidup, yang mengerti semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan tanpa terkecuali. Maka yang utama itu Tuhan dahulu. Jangan ngadepin masalah cari pendeta. Ngadepin masalah cari pendeta, engkau gak dewasa secara rohani.
Kamu bisa berdoa sendiri, bahwa doamu juga berkuasa, sama berkuasanya seperti doanya para hamba Tuhan. Engkau juga bisa puasa, nyembah Tuhan, engkau bisa dipakai Tuhan. Kita semuanya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kita juga bisa dengar suara Tuhan. Tapi selama ini kalau kita ini cara pandang kita salah, nggak bertumbuh di dalam Kristus, kita selalu mengandalkan orang lain. Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita coba mengandalkan yang kelihatan. Karena kalau tanya sama Tuhan kan lama toh Pak. Kalau saya berdoa sama Tuhan kan lama toh Pak. Saya ini sudah puasa, pingin tanya Tuhan. Tuhan gak jawab-jawab loh Pak. Maunya instan, cari pendeta yang bisa kasih jawaban. Pendeta pun bukan Tuhan. Dia perlu Tuhan untuk memberikan jawaban atas persoalan dan masalahmu. Jauh lebih engkau sendiri tanya Tuhan, mendewasakan. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan itu tujuan Tuhan punya maksud dan tujuan untuk membuat kita dewasa di dalam Kristus, mempersiapkan sesuatu yang lebih besar ke depannya bersama Tuhan. Nah, kita harus tambah hari tambah dewasa. Ketika kita ngadepin masalah, kita percaya di balik masalah itu ada promosi dan peninggian Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apapun yang harus kita lakukan, tanya Tuhan. Kita mau ngambil keputusan apapun, tanya Tuhan dahulu. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal, terutama dalam persoalan masalah hidupmu. Jangan ngandelin manusia, kita harus justru mengandalkan Tuhan lebih dari apapun juga. Ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makan nih. Kemudian mereka memberi minum. Coba kita lihat hasilnya, apa yang terjadi dari apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan Daud. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 saja mulai. Dan keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Kerja keras nih. Luar biasa, rajin nih Daud nih. Pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Perhatikan, tidak ada yang hilang pada mereka. Kalau kita ini cari Tuhan, ketika kita ngadepin masalah, kita pernah mengalami kerugian, kita pernah mengalami kebangkrutan, kita mengalami kehancuran, keluargamu berantakan, pernikahanmu rusak, pernikahanmu udah hancur dan babak belur. Kalau engkau cari Tuhan dan tanya Tuhan, semua yang pernah dicuri setan, tidak ada yang hilang, akan dikembalikan. Asal hatimu beres di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Ayat yang ke-19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Powerful enggak ini? Udah dijarah loh sama orang Amalek. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Powerful sekali. Kalau hidup kita ini disertain Tuhan dalam segala hal, ada penyertaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita, Tuhan akan kembalikan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam praktek hidup kita hari-hari mempermuliakan nama Tuhan. Dan bukti nyata penyertaan Tuhan. Hidupmu benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa saja yang pernah dicuri setan dalam hidupmu, yang dirampas setan dalam hidupmu, akan dikembalikan double porsi. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nih, yang terpenting itu hati, menguatkan hatimu sama Tuhan. Kalau engkau nih stres waktu mengalami kesesakan, kecillah kekuatanmu, kata kitab Amsal. Kalau engkau tambah bingung, tambah kacau, kecillah kekuatanmu. Justru waktu dalam menghadapi masalah goncangan, tekanan, himpitan, kita harus menguatkan hati kita kepada Tuhan. Menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Tanpa ada satu pun yang lain. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan.
Kita mau korbankan hidup kita ini sepenuhnya jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu. Ternyata perjalanan-perjalanan yang tidak enak yang dialami Daud membuktikan bahwa Tuhan menyertai. Tuhan sedang mempersiapkan untuk promosi yang besar, untuk breakthrough dan terobosan, menggantikan Saul sebagai raja. Digenapi. Daud tidak mencari jalan pintas untuk mempromosikan diri sebagai raja loh. Bisa saja dihabisin Saul ketika dia sedang buang air besar atau sedang dia tidur. Waktu dia potong ujung dari jubahnya Saul, dia bisa habisin dengan cara ini untuk menjadi seorang raja yang seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Samuel. Tetapi dia tidak pernah melakukan itu. Dia ngikutin waktunya Tuhan, dia ngikutin caranya Tuhan. Kita perlu ngikutin caranya Tuhan, ritmenya Tuhan, waktunya Tuhan. Itu yang membuat kita tambah hari, tambah dibentuk, tambah diubah, tambah diproses, menyenangkan hati Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi. Kita sedang dipersiapkan ketika kita ngikutin waktunya Tuhan untuk penggenapan visi Allah. Dan ternyata Daud ngikutin waktunya Tuhan. Emang tidak enak, dia diproses, dibentuk, diuber-uber, bahkan di hari-hari akhirnya, di detik-detik terakhirnya pengikutnya mau melemparin batu, mau meninggalkan dia. Bayangkan, ternyata Daud menguatkan hatinya sama Tuhan. Selang beberapa pasal kemudian ini, ternyata si Saul mati. Di pasal 30, satu pasal. Itu pasal 30, pasal 31-nya Saul mati. Ketika Saul mati, ya otomatis Daud naik menjadi seorang raja. Di detik-detik terakhir pun Tuhan kadang uji kita, Tuhan kadang proses kita, Tuhan izinkan kita ngalami hal yang tidak enak, Tuhan izinkan kita ngalami tekanan, himpitan, dan persoalan. Kita menghadapi masalah yang ruwet, yang gak jalan keluarnya apa. Ternyata antara masalah dan promosi itu sangat dekat sekali loh jaraknya. Tergantung sikap hatimu di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Antara masalah dan promosi itu jaraknya dekat sekali. Tergantung sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menguatkan hati kita sama Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, minta petunjuk Tuhan, atau kita mau pakai cara kita sendiri. Kalau kita pakai cara kita sendiri, ujungnya kita akan ketemu masalah dan persoalan. Tapi kalau kita ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Dia akan bikin breakthrough dan terobosan. Dia akan buat mujizat dan tanda-tanda ajaib menyertai dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari ketika kita ini menghadapi persoalan masalah, mengalami proses peremukan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita yang ruwet, kacau, dan sumpek yang bukan main. Kuatkan hatimu sama Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kejar Tuhan. Jangan cari manusia. Cari Tuhan. Jangan cari hamba Tuhan. Kejar Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Nanti Tuhan kasih petunjuk. Nanti Tuhan akan koneksi kita secara ilahi dengan orang-orang tertentu yang akan buka jalan sama kita. Tuhan selalu tolong kita melalui orang-orang di sekitaran hidup kita loh. Tuhan bisa bikin mujizat dan lain sebagainya. Tapi Tuhan selalu biasanya menolong kita melalui orang-orang di sekitaran kita. Kita seringkali dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Ternyata orang itu diutus surga untuk bikin jalan buat kita, untuk mempromosi kita, untuk memberkati kita, dan lain sebagainya. Ini hati harus benar di hadapan Tuhan. Proses dan promosi jaraknya sangat dekat sekali. Bagian kita adalah naruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami proses yang tidak enak hari ini, bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku tahu di balik semua ini adalah breakthrough dan terobosan. Bukankah Yeremia 29 ayat 11 ngomong, aku tuh mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Tuhan sudah merancangkan sesuatu promosi dan peninggian yang dahsyat, luar biasa di depan kita. Bagian kita lah nempel hati kita ini sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya. Serahin lu hatimu, itu jangan pakai kekuatanmu sendiri. Apa-apa dipikir pakai kekuatannya sendiri nyelesain masalah. Merasa sok pintar, sok benar. Merasa bisa dan mampu nyelesain masalahnya sendiri. Cari pendeta, minta ditumbangi tangan, minta didoain, minta dititipin dan lain sebagainya. Kamu sendiri yang harusnya cari Tuhan.
Kamu harus sendiri kenalin Tuhanmu secara pribadi, supaya suatu hari engkau kenal sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Jangan kenal Tuhan kata pendeta, jangan kenal Tuhan kata orang lain. Kenal Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Engkau akan tahu persis cara kerja Tuhan dalam hidupmu. Sampai hari ini, banyak orang belum mengalami breakthrough dan terobosan. Mungkin saja hatimu perlu diberesin di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini belum mengalami breakthrough dan terobosan, coba koreksi sampai kedalaman batinmu, hatimu udah benar di hadapan Tuhan belum? Kalau belum benar, ya diberesin di hadapan Tuhan. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh, biar didapatin memiliki hati yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau hatimu lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Hati kita harus jadi korban persembahan. Karena hati kita tempat di mana Tuhan akan manifestasikan pekerjaannya di muka bumi melalui hidup kita. Hati meski beres, sikap hatimu meski beres. Ketika engkau sedang ruwet, kacau, cari Tuhan, cintai Tuhan, kejar Tuhan. Promosimu sudah dekat. Semakin masalahmu rumit, kacau dan berantakan, sikap hatimu benar, promosimu sudah dekat. Ketika Daud mau dilemparin batu, dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Ternyata promosinya nggak jauh dari situ. Ada tes-tes, ujian-ujian yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun itu namanya. Ternyata mempersiapkan kita untuk dipromosi dalam skala yang lebih besar, dalam berkat yang lebih besar, dalam urapan dan pengaruh yang lebih besar lagi. Hati kita itu penting diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Seluruhnya, hidup kita, hati kita, pikiran, perasaan kita, kita persembahkan sama Tuhan, biar kita mau melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Semua yang hilang dari hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan. Apapun yang pernah dicuri setan, Tuhan akan bikin balik kembali. Tidak ada yang hilang sedikit pun, Tuhan akan kembalikan. Apapun yang dalam hidupmu hari ini sudah dicuri setan, sudah digagalkan setan, sudah dihancurkan setan, Tuhan akan kembalikan double porsi. Dan tidak ada yang hilang dalam hidupmu yang pernah dicuri oleh setan. Tuhan akan kembalikan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini kau dikuatkan, diteguhkan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, lebih dari apapun juga. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Raja kami yang maha agung. Dalam nama Yesus, kami yang sedang mengalami masalah persoalan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Buka mata kami untuk melihat kebenaran, melihat keajaiban dan kedahsyatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus, mau berdoa untuk orang yang sakit, Tuhan berkati mereka. Oleh biluri saudara Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Mau berdoa, segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. And God bless you.